Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas variabel sedikit ya, karena variabel ini sudah kita bahas di pertemuan lalu ya. Variabel itu apa, kemudian bagaimana kemudian syarat penemuan variabel yang seperti apa itu sudah dibahas di pertemuan lalu. Kemudian perbandingan dan array, itu iterasi dengan array dalam objek. Oke, variabel seperti yang sudah disampaikan di pertemuan lalu, variabel digunakan untuk menampung nilai ya, sementara. Nah, nilai yang bisa diisi ini seperti teks, number, objek, array, dan sebagainya. Nah, untuk penggunaan variabel perlu dideklarasikan. Nama variabel itu tidak boleh sama ya, dan harus unik. Diusahakan nama variabel itu sesuai dengan data yang akan ditampung di variabel tersebut. Misalnya, contohnya kita misalnya mau membuat variabel untuk menampung nama pegawai. Nah, nama variabelnya itu kita kasih nama misalnya nm pegawai. Contohnya seperti itu. Deklarasinya seperti berikut ya. Var tampil ya. Ini di sini nama variabelnya itu tampil, kemudian tampil 1 dan tampil 2 ini contoh pendeklarasian variabel. Nah, contoh penulisan variabel yang lain ada seperti ini ya. Nah, di sini ada dua kata ya, site name. Nah, di sini contoh penggunaan variabel yang disebut dengan nama case. Huruf awal kata yang pertama itu besar dan huruf awal yang kedua itu besar juga. Contoh salah satu penamaan variabel. Atau kalau kita membuat variabel dengan dua kata, kita menggunakan underscore. Jadi untuk penamaan variabel tidak boleh menggunakan spasi ya. Kalau misalnya kita menggunakan dua kata. Nah, contoh lain kalau kita membuat lebih dari satu variabel bisa ditulis seperti ini, cuma tidak disarankan. Ini contoh variabel yang tidak dideklarasikan. Untuk seperti ini sih tidak masalah ya, bisa aja. Hanya saja variabel ini dianggap variabel global. Nah, untuk supaya kita nggak lupa ya, pada saat kita membuat variabel lupa mendeklarasikan, kita menggunakan use strict. Jadi kalau misalnya kita membuat variabel uh, tidak menggunakan pendeklarasian var, maka pada saat kita eksekusi kode itu akan menunjukkan kesalahan di variabel. Nah, contoh lain untuk penggunaan variabel contohnya seperti ini ya. Nah, bisa saja kita membuat variabel yang sama ya tanpa disadari ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Buat variabel dengan nama yang sama, hanya saja nilainya di sini yang berbeda ya. Tapi pada saat kita eksekusi, maka nilai yang paling terakhir itu yang akan tampil atau yang akan diambil. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kode ini ya, pada saat kita eksekusi nanti yang tampil itu kata-kata asal. Karena di sini nilai yang terakhir yang diambil itu yang bawah ini ya. Nah, untuk menghindari eh, penggunaan nama variabel yang sama ya, kita bisa menggunakan let. Jadi kalau misalnya kita membuat variabel ya, kemudian kita membuat variabel yang sama di kode berikutnya, ini akan dianggap kesalahan. Ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Di sini kita buat variabel dengan nama variabelnya nama, kemudian kita buat lagi variabel dengan nama yang sama ya, tapi menggunakan pendeklarasian let. Nah, nanti ini pada saat kita eksekusi ini dianggap salah ya, karena nama itu sudah
deklarasikan sebelum. Contohnya seperti ini ya. Kita simpan dulu ya. Kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Tidak tampil data yang sudah kita ketik di kode ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, di cek di konsol ya, errornya itu di mana. Bisa kita cek ya, klik kanan, pilih inspect, kemudian konsol. Nah, di sini dia menyebutkan variabel nama ini sudah ada. Nah, tapi kalau kita tadi menggunakan var ya, ini bisa saja yang tampil itu Hasan ya. Nah, contohnya seperti ini. Hanya saja kalau menggunakan var ini ya, pada saat kita buat variabel yang sama, maka variabel yang terakhir itu yang dieksekusi. Padahal misalnya contoh kita masih perlu kata-kata Fahril. Nah, ini kalau seperti ini tidak bisa diambil ya, karena yang diambil pasti nilai yang terakhir, yang ini. Oke, untuk contoh menggunakan konstanta, contohnya seperti ini ya. Jadi seperti yang sudah dibahas di pertemuan lalu, nilai konstanta itu tidak bisa dirubah. Contohnya seperti ini ya. Kalau misalnya kita udah buat konstanta dengan nama ya, contohnya di sini, kemudian kita buat lagi, kita beri nilai yang lain, maka ini dianggap salah ya oleh browser. Misalnya contoh, nah ini tidak tampil apa-apa ya, karena ada kesalahan di sini ya. Kita cek, klik kanan, inspect di konsol. Nah, di sini ada kesalahan. Beda kalau misalnya kita menggunakan var tadi ya, nggak ada masalah. Tapi yang jelas const ini mempunyai fungsi yang sama dengan variabel, hanya saja tadi ya nilainya tidak dapat dirubah kembali. Nah, ini penggunaan konstanta ya sesuai dengan kebutuhan ya. Mungkin ada nilai yang kita mau nilainya pada saat kita pakai ya nilainya yang itu aja. Oke, jadi sekali lagi nilai konstanta itu tidak bisa dirubah kecuali terhadap tipe data objek. Contohnya seperti ini untuk penulisannya ya. Di sini ada eh, lebih dari satu nilai ya, yang nama sama yang kelas. Tapi ini pun bisa kita tambah lagi ya. Contohnya untuk menambahnya seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada
variabel const dengan dua objek. Nah, ini bisa kita tambahkan objek yang lain. Oke, kita coba ya. Oke, kita buka di browser. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil nilai nama, kita tinggal ikutin di sini objek namanya. Objek namanya berarti nama. Seperti ini ya. Misalnya kita mau nampilin angka 5, berarti kita nyebutin objek kelas. Oke, berikutnya adalah array ya, iterasi dengan array. Nah, contohnya di sini ya, di sini ada beberapa fungsi array ya yang mempunyai kegunaan masing-masing. Nah, contohnya di sini ada array for each. Itu memanggil fungsi satu kali untuk setiap elemen array. Contohnya
kita coba buka di browser. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi di sini contoh pengambilan eh, nilai yang ada di variabel angka. Jadi di sini adalah angka ini variabel array. Nah, kalau variabel array itu bisa menampung eh, lebih dari satu nilai. Nah, contohnya di sini ada 5 nilai ya. Nah, ciri dari variabel array itu ada kurung siku buka dan tutup. Nah, untuk array map, nah, Anda bisa coba sendiri ya. Hasilnya nanti seperti contoh berikut ya. Oke, mungkin itu aja materi kali ini ya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.